Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara was-sabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tak lupa berwasiat kepada kita bersama, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha dengan sekuat kemampuan kita untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu di seluruh wilayah Republik Indonesia atau di media sosial dan di segala macam hal heboh dengan adanya kasus pemaksaan pemakaian kerudung atau pemakaian jilbab di salah satu sekolah di Yogyakarta. Dan kasus ini pun juga pernah terjadi beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu di Kota Padang di Sumatera Barat. Hal ini membuat heboh orang-orang yang di dalam otaknya ada yang namanya Islamofobia, orang-orang yang mereka punya fobi atau punya kebencian terhadap Islam. Maka ketika ada terjadi satu kasus yang kasus itu belum tentu kebenarannya, mereka sudah heboh, menghebohkan di berbagai media, menuntut berbagai macam hal, sampai banyak orang terlibat, banyak orang ikut aktif untuk mempersoalkan persoalan itu. Apa persoalan yang mereka sebutkan? Ada satu anak sekolah perempuan disuruh memakai kerudung, diminta memakai kerudung, dan dia tidak mau, dan kemudian melaporkan ke sana sini bahwa mereka dipaksa untuk melaksanakan atau memakai kerudung atau memakai jilbab, istilah orang kita pada hari ini. Dari kasus satu orang itu, maka timbullah berbagai macam hal di tengah-tengah kita, timbullah berbagai macam tanggapan di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagian orang-orang yang mereka mengaku Islam, yang mereka ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat menyayangkan mereka mempersoalkan kejadian seperti itu. Tapi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka punya penyakit Islamofobia, mereka tak ingin bagaimana ajaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ajaran Islam ini tampak di tengah-tengah masyarakat kita, ini menjadi sebuah makanan empuk bagi mereka untuk mempersoalkan.
Tapi yang kita persoalkan sebenarnya salah satu hari ini adalah ternyata orang tuanya juga Muslim. Ini yang jadi persoalan bagi kita. Beda dengan yang terjadi di Kota Padang beberapa waktu yang lalu. Kebetulan mereka bukanlah orang yang beragama Islam. Bagi kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, patut menjadi pengetahuan bagi kita. Kita orang-orang laki-laki punya tanggung jawab terhadap perempuan, terhadap istri kita, terhadap anak-anak perempuan kita, terhadap orang-orang yang ada di bawah asuhan kita, bahwa mereka harus sempurna menutup auratnya tatkala mereka sudah sampai masanya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada kita, innal jariyah, sesungguhnya seorang anak perempuan iza hadat, jika telah datang haidnya, lam yasluh, maka tidak boleh ayyura untuk tampak minha dari dirinya, illa wajhiha, kecuali wajahnya, wa yadaha, dan tangannya, ilal mifsal, sampai pergelangan tangan. Ini perintah Rasulullah SAW kepada kita. Kalau kita punya anak perempuan, kalau kita punya istri perempuan, ketika mereka sudah sampai masanya, sampai datang haid pertama mereka, maka kewajiban kita memerintahkan mereka, menyuruh mereka menutup aurat mereka. Ini sesuai dengan juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang kita bacakan di awal khutbah tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Wa kullil mu'minat, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah mereka menampakkan zinah mereka, perhiasan mereka, illa ma zahara minha, kecuali yang biasa tampak dari dirinya. Zinatahunna dimaknakan adalah tempat-tempat perhiasan, kecuali yang biasa tampak. Yang biasa tampak itu diterjemahkan dalam hadis yang lain adalah illa wajhiha wa yadaha ilal mifsal, kecuali wajahnya dan tangannya sampai pergelangannya. Begitulah yang boleh tampak bagi seorang perempuan. Jadi kalau kita punya anak perempuan hari ini, mereka keluar, mereka membuka auratnya, maka itu tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki. Kalau kita seorang ayah punya anak, kita biarkan mereka keluar, mereka tak menutup auratnya, itu tanggung jawabnya ada pada kita. Kalau kita punya istri, mereka keluar tak menutup auratnya, maka itu juga tanggung jawabnya ada pada kita. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena kita laki-laki ini adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, maka kalau kita seandainya punya anak perempuan, kadang-kala di rumah susah kita, tak bisa kita menyuruh mereka memakai kerudung, tak bisa menyuruh mereka memakai jilbab. Makanya ketika sekolah menyuruh mereka memakai jilbab, atau ke sekolah menyuruh mereka memakai kerudung, harusnya kita bersenang hati, harusnya kita bergembira ria. Kenapa? Karena kebetulan yang model kasus di Jogja itu, orang tuanya yang perempuan juga pakai kerudung. Tapi ketika anaknya disuruh pakai kerudung, dia marah, dia melaporkan ke sana sini, sehingga ini menjadi makanan empuk bagi para buzzer, bagi orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Tapi ketika ada orang-orang Islam sekolah di beberapa sekolah, ketika diperintahkan oleh sekolah mereka untuk tak boleh memakai kerudung, maka semua mereka diam saja. Jadi mereka heboh tatkala dilaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diam saja tatkala orang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus menjadi bagian yang harus kita perhatikan kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an itu, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka para kaum wanita itu mengulurkan khimar mereka, ala juyubihinna, ke atas dada mereka atau ke atas kerah baju mereka. Siapa yang namanya juyub itu kerah baju mereka. Jadi mereka ketika memakai khimar, jadi yang di kepala itu bukan jilbab kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, yang di kepala itu namanya khimar, basuh awaknya kerudung. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka mengulurkan kerudung mereka ke atas dada mereka.
Dan bagi kaum perempuan, kalau kita punya anak perempuan harus tahu kapan mereka boleh menampakkan sebahagian perhiasan mereka. Maka Allah mengatakan kepada kita, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami mereka, au abaihinna, atau kepada bapak-bapak mereka, au abai bu'ulatihinna, atau kepada bapak-bapak suami mereka, au abnaihinna, atau kepada anak laki-laki mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau anak laki-laki suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka, au bani ikhwatihinna, atau kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, au bani akhwatihinna, atau anak laki-laki dari saudara perempuan mereka. Jadi itulah orang-orang yang boleh melihat lebih dari wajah dan telapak tangan mereka. Selain daripada itu, haram bagi mereka memperlihatkan tempat-tempat perhiasan mereka. Telinga mereka tidak boleh terlihat, leher mereka tidak boleh terlihat, lengan mereka tidak boleh terlihat, betis mereka tidak boleh terlihat. Begitulah seharusnya kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Itu baru khimar, baru kerudung. Tapi ada kewajiban yang lain bagi seorang perempuan, adalah mereka harus memakai jilbab. Jilbab bukanlah yang di kepala kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Jadi jilbab tak sama dengan khimar, tak sama dengan kerudung. Apa itu jilbab? Jilbab itu dikatakan adalah milhafah. Dia berbentuk lorong, mengulur, ya, mengulur, irkha ilal asfar, mengulur sampai ke lantai. Dari lehernya sampai ke lantai. Itu yang disebut dengan jilbab. Kalau hari ini orang menyebutnya long dress, atau hari ini orang menyebutnya gamis, itu yang disebut dengan jilbab. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kapan jilbab ini dipakai oleh seorang perempuan? Tatkala mereka keluar menuju kehidupan umum, keluar dari kehidupan khusus. Maka bagi seorang perempuan harus kita tahu sebagai laki-laki bahwa perempuan yang ada di tempat kita, dia punya dua kehidupan. Pertama kehidupan khusus, yang kedua kehidupan umum. Apa itu kehidupan khusus? Kehidupan mereka bersama mahramnya. Mereka ada di atas rumah mereka, hidup tinggal bersama mahramnya. Maka ketika itu mereka boleh melepaskan sebahagian pakaian mereka, sehingga lebih dari wajah dan telapak tangan mereka boleh terlihat. Mereka boleh memakai namanya siyabul busdah, pakaian harian, ya, yang tidak perlu menutup aurat secara sempurna. Tapi tatkala mereka pergi keluar rumah mereka, maka kewajiban mereka wajib pakai kerudung dan mereka wajib pakai jilbab. Tidak boleh seperti orang hari ini, mereka pakai kerudung tapi keluar mereka pakai celana legging, mereka pakai celana sempit, mereka pakai baju sempit. Tidak boleh kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa? Namanya jilbab itu pakaian longgar, lapang, dan tidak menembus pandang, mengulur dari atas sampai ke kaki kita. Yarkhina ilal asfal, mengulur sampai ke aspal kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, tak kalah kaum perempuan, mereka memakai pakaian-pakaian yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sudah bisa menjaga banyak hal. Pertama, bisa menjaga mata laki-laki yang jelalatan, karena laki-laki kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah kepada kita? Qul lil mu'minina, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, wa yahfazuna furujahum, dan hendaklah mereka juga menahan kemaluan mereka. Maka tatkala perempuan-perempuan memakai pakaian yang syar'i, maka mata laki-laki secara otomatis itu juga akan bisa ditahan, sehingga berbagai macam penyakit masyarakat itu bisa terhindari. Tidak seperti hari ini ketika perempuan berpakaian sesuka hatinya, sehingga banyak kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Maka betullah kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam. Maka ketika wanita-wanita memakai pakaian yang terhormat, maka levelnya naik.
Jangan seperti sebagian orang mengatakan, semakin telanjang perempuan itu maka mereka semakin terhormat. Kalau begitu maka monyet, anjing dan segala macam itu lebih terhormat daripada wanita. Kenapa? Karena mereka semua telanjang bebas di alam dunia ini. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita berusaha mengatur, memperbaiki, menghadapi kaum wanita yang kita miliki, apakah itu istri-istri kita, apakah itu anak-anak perempuan kita, sehingga mereka bisa berjalan di dalam kehidupan ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini khatib senantiasa mengingatkan kepada kita bersama, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita waktu, masih memberi kita kesempatan. Maka gunakanlah waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal soleh kita kepada Allah, dan untuk saling ingat mengingatkan atau dakwah di tengah-tengah masyarakat kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma izzil islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma rifa'na minal bala wal waba wal zalazil wal mihan waswal fitnati wal mihan ma zuhara minha wa batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurul 'azima yazkurukum washkuru 'ala ni'ami yazidukum wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.